Halo Leo, kembali dengan Bang Leo di sini. Kita tentu saja sudah membaca One Piece chapter 1061. Nah, sekarang waktunya sedikit membedah chapter terbaru kali ini yang berjudul Pulau Masa Depan. Judul chapter kali ini merujuk di bagian cerita tentang mendaratnya bajak laut Mugiwara no Luffy di pulau milik Dr. Vegapunk yang dikenal dengan Pulau Masa Depan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Cover Story Chapter 1061 kembali dengan cover story lanjutan Germa Double Six yang berjudul Tamasya Tanpa Emosi volume ke-19 dengan judul Waktu untuk Melarikan Diri Niji dan Yonji Bebas. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan momen di mana Germa Double Six dan juga Kaisar Clone berhasil meninggalkan Whole Cake Island sekaligus bebas dari sergapan Charlotte Katakuri dan Charlotte Oven. Pada akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat Ichiji dan Reizu berhasil membebaskan Niji dan Yonji. Yap, ini merupakan salah satu cover story terpanjang ya Leo. Kita sudah menyaksikan 19 volume tentang kisah perjalanan Germa Double Six. Di momen ini ada sedikit hal menarik untuk dibahas, yaitu ikutnya Kaisar Clone bersama dengan Germa Double Six. Berhubung isi chapter terbaru tentang sains, mungkinkah kedepannya Kaisar Clone dan Vince McJudge akan bekerja sama lagi sebagai seorang ilmuwan untuk membuat teknologi yang tidak kita bayangkan? Berhubung mereka berdua merupakan dua ilmuwan terhebat di One Piece, kehadiran Kaisar Clone ke dalam pasukan Germa Double Six akan membuat kerajaan Germa menjadi lebih kuat lagi Leo. Dan mungkin ini akan menghubungkan mereka dengan Dr. Vegapunk yang memang sudah dihubungkan sejak jauh-jauh hari. Sosok hiu metal. Cerita kali ini dimulai dengan momen di mana Luffy dan Chopper yang berusaha menyelamatkan Bone dari pusaran air raksasa yang kita lihat pada chapter sebelumnya. Di bagian ini kita bisa melihat kru di antaranya Franky, Sanji, Nami, dan Zoro berteriak terhadap sesuatu yang berada tepat di bawah Sanigo. Yap, itu adalah sosok hiu metal raksasa yang berusaha melahap Sanigo. Ini mengingatkan kita dengan sosok hiu di dalam film Megalodon, di mana adegan yang terjadi di film tersebut persis dengan apa yang terjadi di manga. Mungkinkah Oda Sensei mengambil referensi dari film-film luar negeri ya Leo? Lalu kita bisa menyaksikan Sanigo lebih dulu menghindari dari santapan hiu raksasa tersebut. Di sini Zoro bersiap untuk bertarung melawan hiu. Bahkan Zoro tidak percaya hiu yang dia lihat terbuat dari logam. Tampaknya Zoro tahu kalau hiu tersebut sangat kuat, berbeda dengan hiu pada umumnya. Di momen yang bersamaan kita juga melihat Jinbe yang sangat sigap membaca situasi di mana Luffy, Chopper, dan Bone jatuh ke laut. Jinbe meminta Franky menggantikan posisinya di kapal. Ini merupakan momen ketegasan dari Jinbe yang mana kita kenal pernah menjadi kapten sebelumnya Leo. Setelah Sanigo yang berhasil menghindari serangan dari hiu raksasa, kita diperlihatkan momen di mana Sanigo berusaha kabur menggunakan salah satu teknologi terbaru dari Sanigo, yaitu mesin dengan kecepatan tinggi. Yap, ini adalah mesin turbo yang diberi nama oleh Franky dengan sebutan Kell Attackman Rabbit Screw Propeller yang mampu bergerak dengan sangat cepat. Tidak sampai di situ, hiu besi raksasa tersebut terus berusaha menyerang Sanigo dengan cara melancarkan dua rudal ke arah Sanigo yang menyebabkan dua ledakan besar terjadi di bawah Sanigo, sehingga kapal Sanigo terbalik saking kuatnya ledakan tersebut. Di momen Sanigo terbalik tersebut, kita bisa menyaksikan semua kru ikut jatuh ke dalam laut. Di bagian ini kita sekali lagi melihat betapa tangguhnya Sanigo yang sama sekali tidak mengalami kerusakan berarti setelah menerima dua rudal yang sangat kuat. Tentu saja Leo, karena Sanigo terbuat dari kayu Adam yang merupakan jenis kayu terkuat di dunia One Piece. Berpindah di lokasi sebelumnya, Jinbe yang terjun ke laut berusaha menyelamatkan tiga pengguna buah iblis, yaitu Luffy, Chopper, dan Bone yang tidak bisa berenang. Leo,
Di momen ini kita bisa melihat Jinbe berkomentar tentang arus laut yang sangat kuat. Mustahil untuk mengemudikan kapal di kondisi tersebut, ucapnya. Ini mengingatkan Mimin dengan arus di negeri Wano Kuni yang juga sangat ekstrim. Ketika Jinbe berbicara di saat bersamaan, hiu raksasa yang tadi berusaha menyerang Jinbe menggunakan rudal miliknya. Jinbe dengan kecepatan tinggi mampu menghindari dari serangan rudal yang berusaha mengenainya. Namun Jinbe sekali lagi memperlihatkan ketangkasannya, yaitu bertahan di dalam laut. Bagi seorang manusia ikan, bertarung di dalam laut bukanlah merupakan hal yang sulit. Di saat hiu besi raksasa tersebut kembali berniat menyerang Sanigo yang berada di dalam lautan, sesosok robot raksasa bernomor 12 muncul di belakang hiu raksasa tersebut dan menyerang hiu logam raksasa tersebut sampai hancur dan meledak. Robot mirip dengan robot di film Pacific Rim Leo, hanya butuh satu pukulan untuk menghancurkan hiu besi raksasa. Kita juga melihat Usopp tenggelam di dalam laut dan Sanji, Zoro menyelamatkan Brook dan Robin, pengguna buah iblis tentunya. Hahaha, hanya Usopp yang tidak diselamatkan oleh Sanji dan Zoro ya Leo. Ya iyalah, karena dia kan bisa berenang sendiri, apalagi dia itu cowok. Para marin atau angkatan laut berpindah ke lokasi lain, tepatnya di G14 Naval Base yang merupakan sebuah pulau tempat markas angkatan laut. Di sini kita bisa menyaksikan Tashigi saat ini sedang berada di pulau G14 bersama anak-anak yang kita lihat di pulau Panghazard, hasil eksperimen dari Kaisar Klon. Anak-anak raksasa tersebut sedang mengkonsumsi suatu obat untuk merubah ukuran mereka menjadi normal kembali. Kita bisa melihat ukuran dari anak-anak tersebut sudah mulai sedikit menyusut dibandingkan yang kita lihat pada Ars Panghazard Leo. Nampaknya ilmuwan marin, mungkin Dr. Vegapunk, menemukan obat untuk mengatasi permasalahan terhadap ukuran tubuh anak-anak tersebut. Berlanjut, lalu kita diperkenalkan dengan karakter terbaru yang merupakan seorang Vice Admiral G14 Commander yang bernama Doll. Karakter dengan paras wajah cantik dihiasi dengan aksesoris punk, mirip dengan Kapten Kid. Doll berbicara dengan Tashigi terhadap situasi Helmeppo saat ini yang berusaha meminta bantuan untuk menyelamatkan Koby. Berlanjut di adegan selanjutnya, di tempat yang berbeda, kita bisa menyaksikan Helmeppo dan karakter baru yang bernama Hibari menangis dan meminta tolong dalam upaya penyelamatan Koby. Tampaknya Helmeppo meminta tolong kepada seorang angkatan laut bernama Prince Grus yang merupakan seorang anggota SWORD sekaligus Vice Admiral. Mungkin kalian yang membaca manga tidak asing dengan sosok ini. Yap, Prince Grus pertama kali muncul dalam cover story volume ke-16 tentang perjalanan Capon Gangbang di Pulau Dressrosa pada chapter 966, di mana Prince Grus saat itu berusaha mencari keberadaan Capon Gangbang. Leo, beberapa angkatan laut atau anggota SWORD yang muncul di chapter 1061 adalah orang yang sama yang pernah muncul di cover story BG di chapter 966. Berlanjut ke cerita, Prince Grus mengatakan kepada Helmeppo tentang penyelamatan Koby, yang mana itu sangat mustahil berhubung lokasi Koby saat ini berada di markas seorang Yonko Kurohige, tepatnya di Pulau Beehive, Pulau Bajak Laut. Prince Grus mengatakan kalau datang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Lalu kita bisa melihat Helmeppo mengatakan kalau posisi mereka saat ini sangat dekat dengan pulau masa depan yang disebutkan di judul chapter, yaitu Egghead. Helmeppo mengatakan angkatan laut bisa mengirim Seraphim dalam misi penyelamatan Koby. Lalu Prince Grus meminta Helmeppo dan Hibari untuk tenang terlebih dahulu, karena angkatan laut saat ini tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak bisa menangkap Distrek. Tunggu dulu, ini membuat banyak tanda tanya ya Leo. Apa alasan Prince Grus menangkap Distrek padahal mereka sama-sama anggota SWORD? Mungkinkah kekalahan Distrek menyebabkan dirinya dikeluarkan dari angkatan laut? Berhubung bajak laut dan CP0 sudah tahu kalau Distrek merupakan mata-mata angkatan laut. Ini mengingatkan Mimin dengan status Shichibukai yang hilang karena kekalahan mereka. Menarik untuk ditunggu. Atau ini ada hubungannya dengan aliansi yang ia buat dengan Luffy sehingga dia dicoret dari kelompok SWORD atau juga angkatan laut. Jewelry Bone.
Berpindah ke lokasi lain di sebuah pulau yang memperlihatkan Bonnie, Jinbe, Chopper, dan Luffy sedang mengeringkan pakaiannya setelah sebelumnya tenggelam beberapa saat yang lalu. Bonnie berterima kasih kepada Luffy atas bantuannya dan bertanya-tanya kepada Luffy apakah dia tidak mengenalinya. Bonnie mengatakan dia juga salah satu supernova yang berada di Pulau Sabaudi 2 tahun yang lalu. Kocak. Luffy tidak tahu dengan hal itu karena yang mengenal Bonnie 2 tahun yang lalu hanyalah Roro Noa Zoro Leo. Lalu di sini Jewelry Bonnie sedikit membahas hal yang menarik. Bonnie bertanya kepada Luffy dengan poster buronannya. Tampaknya Bonnie sama sekali tidak mengetahui tentang Nika. Yap, bentuk awakening dari Luffy yang membuat dirinya menjadi bebas. Tampaknya sosok Luffy ini memang tidak dikenal banyak orang. Hanya beberapa orang tertentu yang pernah bertemu dengan sosok ini. Menurut Mimin, Luffy mungkin suatu saat nanti akan memperkenalkan kepada dunia tentang bentuk Nikanya. Karena bagi Mimin, sosok awakening Luffy sangat berhubungan dengan Joy Boy atau abad yang hilang 800 tahun yang lalu. Lalu berlanjut, ternyata pulau di mana posisi Luffy berada saat ini merupakan Pulau Egghead yang dikenal dengan sebutan Pulau 500 tahun di masa depan. Kita melihat siluet dari Pulau Egghead sangat mirip dengan Universal Studio. Sepertinya ya Leo, chapter terbaru kali ini direferensikan atau terinspirasi dari film-film barat. Lalu kita tahu Pulau Egghead merupakan pulau dari laboratorium penelitian Dr. Vegapunk. Alasan kedatangan Bonnie datang ke Egghead seorang diri karena dia ada urusan dengan Dr. Vegapunk. Di sini Mimin punya sedikit teori tentang urusan Bonnie tersebut. Mungkinkah setelah Bonnie dan Sabo menyelamatkan Kuma, Bonnie meminta tolong kepada Vegapunk untuk mengembalikan ingatan Kuma atau mengembalikan dirinya seperti sedia kala. Kita tahu Kuma dan Bonnie sama-sama berasal dari kerajaan Sorbet, dan Mimin sangat yakin Kuma dan Jewelry Bonnie sama-sama memiliki hubungan karena di Ars Reverie, tepatnya pada chapter 908, Jewelry Bonnie menangis terhadap kondisi Kuma saat itu. Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Sebelum berlanjut, apakah kalian masih ingat pada chapter 1059 di mana di panel akhir kita bisa melihat kapal perang angkatan laut sedang berlabuh di Pulau Egghead? Terjawab sudah, ternyata Pulau Egghead yang disebutkan pada chapter 1059 merupakan pulau milik Vegapunk. Mungkinkah kita ke depannya benar-benar akan melihat misi penyelamatan Koby karena kedatangan kapal perang angkatan laut ke sana untuk membahas situasi Koby? Dan jika memang benar, apakah nanti kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, beserta krunya juga akan terseret ikut dalam rentetan kejadian tersebut? Robot dan Vegapunk 02. Kita berpindah ke lokasi lain, tepatnya lokasi awal kru bajak laut topi jerami yang sebelumnya tenggelam. Tampaknya sudah diselamatkan oleh sesosok robot raksasa ukuran yang sangat besar sekali Leo. Robot raksasa dengan nomor 12. Kita bisa melihat semua reaksi dari kru bajak laut topi jerami setelah diselamatkan oleh robot nomor 12 tersebut. Yap, tentu saja reaksi yang beragam mulai dari kagum, kaget, hingga waspada. Di sini kita bisa melihat seseorang keluar dari robot tersebut. Boom! Dia adalah seorang wanita yang disebut sebagai ilmuwan jenius, Dr. Vegapunk. Wow, ini sangat di luar dugaan Leo. Tapi ini masih meninggalkan banyak tanda tanya. Apakah Dr. Vegapunk ini merupakan seorang perempuan? Karena kita tahu dari siluetnya saat diceritakan Kuma harusnya pria atau laki-laki sih. Mari kita sedikit membedah lebih dalam Leo. Pada chapter 658, Smoker memanggil Dr. Vegapunk dengan sebutan kakek tua, dan pronounnya selalu he atau him. Dan di chapter 905, Fujitora juga menyebut Dr. Vegapunk dengan sebutan pria atau kakek tua. Ini menandakan Dr. Vegapunk merupakan sosok laki-laki. Tidak sampai di situ saja, dari semua siluet yang ditampilkan dari Dr. Vegapunk memiliki siluet yang tampak seperti seorang pria. Tapi pada chapter kali ini, sosok wanita tersebut mengklaim dirinya sebagai Dr. Vegapunk.
dan tanpa introduction box atau box pengenalan diri yang biasanya kita dapati di karakter-karakter lain yang menampilkan nama atau jabatan. Namun karena tidak ada introduction box, berarti masih belum bisa dianggap dia adalah Dr. Vegapunk yang asli, Leo. Kemudian masih ada kemungkinan lain yang Mimin pikirkan. Kemungkinan dia asistennya atau kloningan dirinya yang dibuat dalam wujud muda tapi cyborg. Makanya dikasih nomor 02 sebagai tanda. Pan atau Fang dari Vegapunk nomor 2 berarti ada nomor 1 bukan? Mungkin saja karakter wanita ini merupakan cloning yang dijalankan Dr. Vegapunk sesuai isi chapter kalau robot dan hiu dijalankan sesuai program. Hiu besi raksasa itu memiliki tulisan Pang 03 di atasnya. Robot besar itu memiliki tulisan 12 dan dia wanita sebagai Pang 02. Mereka mungkin semua ciptaan dari Dr. Vegapunk. Kita hanya perlu mengingat kasus Yamato yang sebelumnya juga mengatakan dirinya adalah sosok Kozuki Oden tanpa box pengenalan diri. Jadi bagi Mimin kita harus menunggu info pada chapter berikutnya atau chapter depan. Bagi yang bertanya-tanya tentang keberadaan Dr. Vegapunk, Dr. Vegapunk karakter yang termasuk cukup lama sekali kemisteriusannya. Setidaknya ada 14-18 tahun sejak kemunculan pertamanya. Wujudnya tidak pernah diperlihatkan secara utuh dan hanya namanya yang sering di-mention. Namanya saat itu di-mention pertama kali di chapter 433 yang mana rilis di tahun 2006. Sedangkan setengah bodinya diperlihatkan di chapter 483 yang rilis di tahun 2008. Nah sekarang giliran Dr. Vegapunk nih. Info terbaru mengejutkan kita semua. Menarik menunggu fakta yang akan terungkap selanjutnya. Sedikit masukan sebelum mengakhiri pembahasan kali ini. Menurut Mimin, Vegapunk 02 ini sangat mirip dengan sosok Sora, ibunya Sanji, Leo. Tidak sampai di situ, kita tahu Sora juga merupakan salah satu pejuang lautan yang merupakan karakter dalam komik di dalam dunia One Piece. Komik ini menceritakan petualangan Sora, seorang pahlawan angkatan laut. Mungkinkah sosok wanita ini juga ada hubungannya dengan Sora, ibunya Sanji? Berhubung art sekarang berfokus pada sains. Yap, tapi kembali ke Oda Sensei, mungkin saja art ini merupakan art Franky. Karena Franky juga salah satu orang yang dekat dengan sains dan teknologi. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kuucapkan untuk kalian semua yang selalu setia. Dan terakhir, jika ada hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.